Semuanya on cam guys, on cam. Oke, mulai ya. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 K02 tentang pemasangan tempat sampah pintar di sekitar ITB Ganesha akan memaparkan milestone kedua kami. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Schedule Management Plan. Nama proyeknya adalah pemasangan tempat sampah pintar di sekitar ITB Ganesha dengan versi 1 tanggal 13 Oktober 2025 dengan pemilik dokumen adalah Jordi Alfayed dan penyetujunya adalah Direktorat Kemahasiswaan ITB dengan zona waktu GMT plus 7. Yang pertama adalah tujuan dan ruang lingkup. Tujuan itu menentukan proses, peran, alat, dan standar yang akan digunakan untuk mengembangkan proyek ini dan melaporkan jadwal proyek. Ruang lingkupnya adalah perencanaan proyek, pengadaan tempat sampah, pemasangan tempat sampah, sosialisasi, dan edukasi. Yang kedua adalah Organizational Procedures Link, yaitu adalah WBS sebagai kerangka jadwal, semua aktivitasnya, estimasi durasi, dan dependensi dari WBS. Kode WBS unik, yaitu semua aktivitas di jadwal mewarisi kode WBS. Integrasi sistem, yaitu jadwal disimpan di Google Calendar, laporan di Excel, dan arsip dokumen di Google Drive. Standar institusi mengacu ke SOP manajemen proyek. Selanjutnya adalah tabel peran dan tanggung jawab dengan R sebagai responsible, A accountable, C consultant, dan I informed. Yang keempat adalah metodologi penjadwalan. Yang pertama adalah pendekatan melalui rolling wave planning dengan time box iteration untuk pengembangan dan CPM untuk baseline. Perincian bertahap yaitu aktivitas 1-2 terperinci detail, paket kerja jangka menengah disusun high level dan diperbarui per wave. Selanjutnya adalah logika dependensi. Logika yang kami gunakan adalah finish to start, start to start, finish to finish, dan penggunaan lead atau lag. Selanjutnya ada penyeimbangan sumber daya, yaitu resource leveling dilakukan pasca sequencing. Selanjutnya ada alat, format, dan repository. Yang pertama adalah scheduling tool, menggunakan Microsoft Project, pelaporan menggunakan Excel, dan repository menggunakan Teams. Selanjutnya ada pengembangan model jadwal, inputnya bisa berupa project charter dan WBS. Langkah-langkahnya mulai definisi, susunan urutan aktivitas, estimasi, hingga validasi kualitas dan persetujuan CCB. Untuk satuan ukur, unitnya berupa hari kerja, 8 jam kerja per hari, dan minggu, 5 hari kerja per minggu. Akurasinya 10-15, minus 5-10. Lanjut. Kalender proyeknya hari kerja Senin sampai Jumat, hari libur mengacu pada kalender nasional, baseline jadwal, start project 30 September 2025, durasi 12 minggu, aturan pembekuan mengikuti CCB, versi penamaan sebagai yang terdapat di slide, batas pengendalian SPI harus bernilai 1, slip milestone lebih dari 3 hari, dan varian sprint lebih dari 20% item tidak selesai. Pemantauan bisa berupa rapat rutin yang berisi daily stand up, review, dan pengambilan keputusan. Metriknya persentase keterselesaian dan total float, serta laporan berupa dashboard, milestone trend analysis, dan action list. Selanjutnya ada proses perubahan jadwal. Yang pertama inisiasi, change request. Lalu yang kedua adalah analisis dampak, waktu, biaya, risiko, kualitas, dan sumber daya. Lalu ada review dan persetujuan, memutuskan approve, reject, atau defer. Implementasi, melakukan update jadwal, dan mengkomunikasi perubahan. Lalu ada jejak audit, melakukan dokumentasi. Lalu yang selanjutnya ini ada integrasi risiko, yaitu schedule risk analysis, identifikasi aktivitas, dan cadangan waktu. Selanjutnya ada asumsi dan kendala. Asumsi ada tempat sampah pintar dapat beroperasi penuh dengan stabil, lalu izin akses dan penempatan mendapat setuju oleh pihak ITB. Lalu yang selanjutnya ada masyarakat dan mahasiswa ITB mengikuti sosialisasi dan memakai sampah pintar dengan sesuai. Lalu kendala ada total anggaran pengadaan unit terbatas, lalu ada jadwal pengiriman dan ketersediaan teknisi bersertifikat, lalu ada pemasangan unit di area outdoor, mempertimbangkan desain dan curah hujan tinggi. Selanjutnya ada standar kualitas jadwal, leads atau lag terbatas dan terdokumentasikan. Lalu ada constraint, minimalkan dead constraint, lalu ada traceability.
Lalu 16 ada rencana komunikasi terkait jadwal, ada distribusi menampilkan dashboard mingguan kepada para manajemen proyek, lalu ada media, tips dan email, baseline dan perubahan diumumkan melalui rapat perubahan, detailasi rapat dan pemberitahuan email. Lalu ada kriteria penerima jadwal memuat seluruh aktivitas WBS, kalender dan baseline disetujui CCB. Selanjutnya ada project schedule. Untuk slide ini menampilkan diagram alur atau project schedule yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sebuah proyek mulai dari tahap awal hingga selesai. Diagram ini dibagi menjadi beberapa work package. Yang pertama ada WP1, ini tuh lebih fokus pada identifikasi kebutuhan, anggaran, dan lokasi. Untuk WP2 mengerjakan desain, pemilihan vendor, hingga manufaktur dan implementasinya. Untuk WP3 menangani pemasangan, uji coba hingga sign off. Untuk WP4 mengembangkan panduan dan edukasi ke masyarakat. Oke, selanjutnya ada penjelasan dari diagram yang telah kami buat, di mana di sini ada jenis hubungan, durasi minggu, dan ketahunan dari aktivitas sebelumnya. Ini menjelaskan tentang FS. Selanjutnya, di sini ada yang hubungannya S1, di mana harus bergantung pada aktivitas sebelumnya, yang mana penyusunan rencana implementasi itu harus selesai dulu, baru bisa dilanjutkan dengan manufaktur tempat sampah. Begitu juga dengan sosialisasi dan edukasi pada WP4, yaitu bergantung pada pengembangan panduan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.